Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun hari Senin 2 Maret 2026. Diam dalam doa dan berhenti menghakimi. Kutipan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Sobat Katolikana, dalam Injil hari ini Yesus mengajak kita masuk ke jantung hidup Kristiani, yaitu belas kasih. Dengan sabda yang lugas dan tanpa kompromi, Ia berkata, "Janganlah menghakimi." Sabda ini lahir dari hati Allah sendiri. Bapa yang tidak tergesa menghukum, tetapi sabar menanti dan memberi ruang bagi pertobatan. Di masa Prapaskah, sabda ini menjadi undangan untuk berhenti sejenak, diam di hadapan Tuhan, dan membiarkan cara pandang kita diubah oleh kasih-Nya. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap maupun perilaku menghakimi sering terjadi tanpa suara. Di dalam hati, di balik layar ponsel, atau mungkin dalam percakapan ringan. Saya teringat sebuah kisah nyata tentang seorang pria bernama Johnny Benjamin yang tinggal di London. Suatu hari, ia berdiri di tepi jembatan Waterloo. Sikapnya tampak biasa saja. Ia tidak menangis, ia pun tidak berteriak-teriak. Banyak orang lewat di tempat itu. Sebagian melirik dengan penuh curiga, sebagian menghindar, dan mungkin sebagian lagi menghakimi dalam hati. Orang aneh mencari perhatian. Dan hampir semua memilih untuk berjalan terus. Hingga seorang pria bernama Neil Leybourne berhenti. Ia tidak bertanya panjang, tidak menghakimi, tidak memberi ceramah rohani. Ia hanya berdiri di samping Johnny dan mengajak berbicara tentang hal-hal sederhana. Kehadiran tanpa penghakiman itulah yang menyelamatkan nyawa Johnny hari itu. Bertahun-tahun kemudian, Johnny bersaksi bahwa yang membuatnya bertahan hidup adalah satu hal sederhana. Ada seseorang yang tidak menghakiminya. Sobat Katolikana, kisah ini membantu saya menangkap makna Injil hari ini. Dalam keseharian, saya juga bertemu dengan Johnny yang lain. Rekan kerja yang terlambat, atau umat lingkungan yang jarang ke gereja. Dalam hati saya memberi cap negatif. Mereka malas, tidak serius, dan tidak peduli. Saya menyadari bahwa menghakimi seringkali lebih mencerminkan kondisi hati saya sendiri daripada kenyataan hidup orang lain. Yesus mengingatkan kita semua bahwa menghakimi hidup orang lain bukanlah hak kita. Tugas kita adalah mengasihi, memahami, dan memberi ruang bagi belas kasih Allah untuk bekerja. Ayat ini juga menyadarkan saya bagaimana seharusnya memperlakukan orang lain. Ketika saya memilih mengampuni, saya sedang membuka pintu lebar-lebar agar damai tinggal di dalam hati saya. Ketika saya menahan diri untuk tidak menghakimi, saya belajar rendah hati
sekaligus mengakui bahwa saya pun hidup dari pengampunan Tuhan setiap hari. Hari ini, saya dan Sobat Katolikana diajak mengambil satu langkah kecil, namun nyata. Ketika dorongan untuk menghakimi muncul, marilah kita memilih diam, mengangkat hati dalam doa, dan mengingat bahwa kita pun adalah pendosa yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita tidak bisa menyelamatkan dunia, tetapi kita bisa menyelamatkan satu hati dengan tidak menghakiminya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau mengenal hati kami yang begitu mudah menilai orang dari satu potongan kecil cerita. Di masa Prapaskah ini, ajaklah kami diam di hadapan-Mu, agar hati kami tidak tergesa menghakimi. Bersihkanlah hati kami dengan belas kasih-Mu, supaya kami dapat belajar melihat sesama sebagaimana Engkau melihat kami, dengan sabar, penuh pengampunan dan kasih. Semoga kami mohon demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.